Melaksanakan ibadah sholat maghrib buat Anda di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Saya sedikit saja ke Mas Dedi, jawabannya barangkali singkat saja untuk kemudian saya bergerak ke Mas Firman ya. Benar nggak yang diketahui Mas Dedi bahwa sesungguhnya pengurusan tanah seluas yang dipakai kemudian sebagai sport center itu ada nama Anas Urbaningrum di sana sebagai penganjurnya? Ke saya nih, Fit? Iya, ke Anda. Apakah Anda mengetahui itu? Oh tidak, kita tidak tahu dan kita kan tidak sampai ke teknis status tanah dan lain sebagainya. Kita asumsikan bahwa pemerintah pasti dengan segala kesiapannya, karena ditanya izin bangunan sudah, AMDAL sudah, feasibility study sudah, semuanya beres. Saya kira kita asumsikan bahwa pemerintah ya tidak mungkin dia melanggar dan lain sebagainya. Jadi ya, tapi kan justru fungsi kontrol DPR kan di situ, Mas, bahwa DPR harus tahu detail sehingga uang yang dipakai yang merupakan uang negara, hasil dari pajak masyarakat dan seterusnya itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya gitu, bahwa kredibel mereka-mereka yang menjalankan. Oh iya betul. Tapi kan begini bahwa pada saat itu ketika rapat kerja semacam itu kita tidak detail bicara teknis, lebih pada kebijakan politik anggaran. Karena ketika uang ini sudah ketok palu lalu di pengguna anggarannya pemerintah, baru kita melakukan kontrol pengawasan di situ loh. Oke. Dalam perjalanannya proses itu kan bukan diskresi kita juga gitu. Iya. Pada bulan lalu ini saya mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto menyatakan KPK memperoleh keterangan dari anggota DPR Ignatius Mulyono bahwa Anas membantu pengurusan sertifikat lahan Hambalang seluas 3,2 hektar. Dan ini juga diamini oleh Abraham Samad. Apakah Anda mengetahui seperti yang diketahui oleh kolega Anda? Ya, kita tahu dari media aja, melihat di televisi. Oke, Mas. Kita akan ke Mas Dedi, saya akan ke Mas Firman. Apa jawaban Anda terkait dengan nama yang disebut, nama klien Anda yang disebut itu? Iya, kalau sekedar menyebut nama ya Mas, saya menyebutnya ini name news. Sejak kasus Wisma Atlet, tidak kalah derasnya nama Mas Anas itu disebut. Tapi apalah artinya ya kalau hanya menyebut nama, tapi kemudian pembuktiannya juga tidak ada. Justru yang ada kredibilitas Pak Anas Urbaningrum dirugikan ya secara karena menurut saya kan kita dalam proses penegakan hukum kan tidak boleh melakukan semacam prasangka sosial, atau penegakan hukum tidak boleh menimbulkan prasangka sosial apalagi unfair prejudice ya. Dan masalah nggak mau berusaha untuk melakukan pembuktian terbalik misalnya begitu ya, karena kan dia tidak dalam posisi seperti itu. Dia cukup karena ini sistem peradilan kita kan tidak mengenal ada pihak yang semacam itu ya. Kalau itu demi kredibilitas maksudnya ya sebatas memang kita kan percaya bahwa KPK profesional melakukan langkah-langkah penegakan hukumnya. Jadi ya sejauh yang kita lihat termasuk pada konteks yang terakhir ini, ya saya belum lihat ada fakta hukum apa yang membuat kami tim penasihat hukum harus serius bekerja. Gitu. Termasuk Nazarudin yang mengatakan nanti malah ada judul masyarakat tuh yang LG gitu, lu lagi gitu kan. Nah, dalam dunia hukum itu kan yang disebut dengan double offset gitu ya. Orang tidak hanya bisa melakukan satu perbuatan kemudian selesai, bisa saja melakukan rangkaian perbuatan yang lain. Nah, ini menarik ketika KPK katanya menyelidiki kasus Garuda dan sebagainya, malah ditemukan orang yang sama malah katanya ya, saya dengar informasi entah benar atau tidak menjadi pelakunya ya. Nah, ini yang saya khawatirkan tapi saya berharap KPK belajar dari proses kasus Wisma Atlet yang pertama itu. Belajar seperti apa nanti saya akan lanjutkan kembali. Terima kasih, Mas. Kita harus break terlebih dahulu ya. Ya. Kalau kita segera kembali saat lagi.